Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, Nabi Mustafa Muhammad ibn Abdullah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la fahma lana illa ma fahamtana innaka antal jawadul karim. Wala hawla wala quwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha wa amalin la yurfa' wa du'ain la yusma'. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahm wa akrimna binuril fahm waftah alaina bima'rifatil ilm wanshur alaina rahmatak wa dzakirna ma nusina ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. eh, Syukur masih diberikan Allah nikmat sempat dan nikmat sehat sehingga kita masih bisa lagi Allah kumpulkan lagi di sini dalam keadaan bisa dan masih semangat untuk mengkaji kitab yang penuh barokah ini, kitab Matan Safinatun Najah Fima Yajibu 'alal 'abdi li Maula, karya dari Syekh Al-Fadil Salim Ibnu Samir Al-Hadrami. Dan kita 2 minggu libur. Eh, Hari ini kita akan lanjut lagi di kajian kita mengenai ahkamul ma, hukum tentang air. Sebelumnya kita sudah membahas bahwasannya air itu kurang lebih ada 7 jenis, ya kan? Ada yang keluar dari dalam bumi dan ada yang turun dari langit. Itu kemarin kita sudah bahas. Lalu berikutnya air itu dibagi menjadi 3 kurang lebih. Ada air yang disebut sebagai namanya air yang tohur, ya. Ada air yang tohur, ini suci lagi mensucikan. Ada air yang tohir, ini suci tapi tidak mensucikan. Dan yang ketiga adalah air najis. Ya. Nah, dalam pembahasan tohur itu kita sudah tuntas. Dalam pembahasan tohir juga sudah tuntas. Tohir itu mungkin sedikit pendetilan lagi Mas ya. Tohir itu dia suci tapi nggak mensucikan. Misal air, jadi tohur di sini yang suci tapi nggak mensucikan itu dibagi menjadi 2. Ada yang dia itu mukhalid, mukhalid tercampur. Ada yang mujawir. Mukhalid itu gimana? Mukhalid itu adalah air tersebut itu dia tercampur dengan sesuatu yang suci. Semisal air apa misalnya? Air bunga mawar misalnya. Atau air kunyit, teh, kopi. Nah, itu kan adalah sesuatu-sesuatu yang dia itu apa? Sesuatu yang suci. Sampai-sampai air tersebut itu tidak bisa kita katakan itu air saja. Tapi kita punya sambungannya. Air kopi, air kunyit, air mawar, ila akhirih. Nah, itu disebut sebagai namanya mukhalid. Nah, sesuatu air yang tahur, suci tapi nggak mensucikan. Yang kedua ada namanya mujawir. Mujawir itu ibaratnya anak punya segelas air suci atau mungkin sebaskom lah, gede. Tapi kemasukan ini Mas, kemasukan kayu gitu. Kayu ini suci. Nah, ini disebut sebagai namanya mujawir. Nah, itu disebut sebagai namanya mujawir.
Ketika dia kurang dari 2 kula, ya dia tidak bisa mensucikan. Tapi ketika dia lebih dari 2 kula, dia bisa sampai derajat mensucikan. Nah, ini adalah pembahasan tentang tohir. Suci tapi tidak mensucikan. Contohnya apa? Banyak. Hmm, sampai di sini ada yang dipermasalahkan. Sama yang Ustaz. Kemarin dari zakat juga. Baik. Nah, yang ketiga adalah pembahasan tentang air najis. Air najis itu dalam kitab fikih itu yang dibahas adalah tentang air yang banyak dan air yang sedikit. Yang mana itu menjadi pembahasan kita hari ini. Air yang banyak dan air yang sedikit. Apa batasan syarak ketika menilai suatu air itu banyak atau sedikit? Nah, disebutin di sini qala radhiyallahu taala anhu al-ma'u qalilun au kathirun. Air itu ada dua macam. Ada yang qalil, ada yang kathir. Apa itu qalil? Fal qalilu maduna kullataini. Yang mana dia itu kurang dari 2 kula. 2 kula kita katakan kemarin sekitar 216 liter kurang lebih. Ya. Sedangkan wal kathir dan adapun yang dia itu banyak adalah kullatani fa'aktsaru. Dia itu adalah yang lebih dari 2 kulah atau lebih. Nah, air yang sedikit ini kalau kita kelompokkan, Mas, itu menjadi dua macam. Ada yang kita sebut sebagai namanya air yang najis, air yang tohir tadi, atau air yang tohur, yang dia itu suci mensucikan. Ya, air ini tohur, dia suci dan mensucikan. Ada dia itu air yang najis. Oke. Kapan dikatakan air yang kurang dari 2 kulah ini disebut sebagai tohur atau air yang suci lagi mensucikan? Air yang sedikit yang dia itu bisa suci lagi mensucikan, dia punya dua syarat. Pertama, ketika air ini kemasukan sesuatu apa? Gini, bahasanya gini. Air yang sedikit ini akan tetap eksis. Nah, gitulah ya bahasanya. Akan tetap eksis kesuciannya ketika memenuhi dua syarat. Syarat pertama adalah tidak terkena najis. Najisnya, kalau terkena najis, najisnya yang ma'fu anhu, najis yang dimaafkan. Jadi dia dikatakan tetap menjadi air yang sedikit, tetap dikatakan sebagai air yang tohur ketika dia terkena najis, ketika dia tidak terkena najis. Kalau toh terkena najis, najisnya adalah yang dimaafkan. Yang kedua, air yang sedikit tetap eksis. Tetap eksis kesuciannya ketika dia datang kepada sesuatu yang najis dan tidak terjadi penambahan. Misal ini najis, Mas. Terus air yang sedikit itu datang nyiram ini.
Terus kan ada sisa airnya tuh. Nah, sisa airnya itu dia tidak bertambah sedikit pun. Atau gampangnya gini deh, ketika kita nyuci baju misalnya, nyuci baju, air datang tuh, sor, air yang ada di baju itu masih tetap eksis suci, Mas. Dan boleh kita minum bahkan. Kenapa? Karena air tersebut masih tergolong suci, bersih dia. Dan kita ya bahkan bisa wudhu di situ. Nah, air tersebut adalah tetap dikatakan sebagai air yang suci karena air itu datang. Tapi kalau sebaliknya, enggak. Nah, ini adalah kategori dikatakan air yang sedikit itu masih tetap eksis sebagai air yang suci ketika ada dua syarat tersebut. Hmm. So, berikutnya mungkin akan timbul pertanyaan begini. Oke, Ustaz, kalau begitu apa saja yang dia itu termasuk najis-najis yang dimaafkan, gitu kan? Kemarin mungkin kita sudah sempat bicarakan bahwasanya ada 4 kategori najis itu dimaafkan. Pertama, dia itu apa najis gitu ya. Kita bilang seperti itu. Najis berdasarkan dimaafkannya atau tidak itu dibagi menjadi 4. Udah dicat, Mas? Udah yang najis mutlak, najis apa cipratan ke air kencing, dimaafkan ketika kena pakaian kayak darah, tapi tidak kena air, Mm-mm. sama air ketika kemasukan bangkai hewan kecil Mm-mm. seperti Nah itu, nyamuk, cicak. Nah, toyib. Alhamdulillah kalau gitu. Alhamdulillah. Berarti ada 4. Itu adalah kategori, Mas. Kategori najis-najis yang dimaafkan. Gitu. Coba yuk kita tes ya. Coba misalnya ada gelas, Mas, berisi susu misalnya. Kemasukan lalat, apa yang kita lakukan? gelas susu ya sudah. Heeh. Nah, kan kalau dari kategori itu masih dimaafkan ya. Itu bahkan bahkan ada hadisnya Ustaz ya itu. Ayo, Kalau betul. Nah, lalat dan itu ya. betul. Dari hadis itu diistinbat, Mas, bahwasannya Hmm. ketika ada lalat gitu ya, mati dalam ataupun ketika ada lalat dan yang semisalnya dengan lalat, yaitu apa yang semisal dengan lalat? Binatang yang tidak ada darahnya, yang mana tidak ada darahnya itu ketika dia dipotong gitu ya, itu nggak ada darah sama sekali, maka dia termasuk hewan yang kalau dia terkena air atau dia masuk dalam air, airnya tetap eksis. Tetapi kalau kena di baju, bajunya jadi najis. Artinya, ketika ada semut masuk ke dalam air, airnya tetap eksis suci. Tapi ketika matinya dari pakaian kita misalnya, kita pakai untuk sholat, sholat kita nggak sah. Nah, itu yang dimaksud oleh air yang dimaafkan. Oke, contoh yang kedua misalnya, darah. Darah itu ketika kena pakaian sedikit misalnya, ya, itu dia dimaafkan. Tetapi ketika kena air, dia tidak dimaafkan. Nah, inilah yang disebut sebagai namanya dimaafkan ketika ketemu ketika ketemu di pakaian, tapi tidak dimaafkan ketika ketemu di air. Oke. Baik. Berikutnya, kalau misalnya kan gini Mas Aldari, kita
nemuin sesuatu misalnya, najis di pakaian kita. Katakanlah kita buang air kecil apa cipratannya itu mengenai pakaian kita. Kira-kira dan kita itu udah memprediksi lah ya, kan kita kan bisa mengira-ngira kan ya, supaya nggak kena pakaian itu kan sudah bisa. Tiba-tiba nggak sengaja tuh ada satu atau dua tetes gitu ya, cipratan air kencing tersebut ke pakaian kita. Pakaian kita tuh masih sah nggak untuk kita pakai untuk sholat? Kalau yang di sini sih kategori ke- ke- kedua ya, itu kena cipratan air kencingnya masih bisa dimaafkan misalnya. Betul, barakallahu fiik. Bahkan dikatakan Mas Aldari, ketika kita itu menemui najis mughaladhah, andaikan, ketika kita misalnya kayak waktu itu anak dicium apa namanya ininya celananya sama anjing misalnya, anak sudah ngeliat tuh, wah nggak ada nih, nggak ada bekas-bekas air gitu kan. Nah berarti ketika memang mata kita itu sudah yakin kalau tidak ada hal yang itu menjadi najis, dalam hal ini kelembaban, karena kita kemarin sudah sepakat bahwasanya kalau ada lembab berarti ada yang najis, maka kita hukumi kalau dia itu ya suci, karena hukum asalnya adalah suci. Nah, kurang lebih begitu cara ininya, Mas. Cara apa namanya? Cara penerapannya dalam air yang sedikit dan air yang banyak ini. Kalau air yang banyak tentu diriwayatkan dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Idza balaghal ma'u qullatan atau qullataini lam yahmil khabath." Ketika sebuah air itu atau air tersebut itu lebih dari 2 kula, maka dia tidak akan pernah bisa rusak. Artinya dia akan tetap eksis menjadi air yang suci, lagi mensucikan. Kapan air yang banyak itu menjadi tidak suci? Ketika kemasukan najis dan najis itu mengubah bentuk warnanya, mengubah aromanya, dan mengubah rasanya. Yang mana di paragraf berikutnya kita akan baca lagi. Kita baca di sini, al-qalil yatanajjasu biwuku'i najasatin fihi wa in lam yatagoyyar. Air yang sedikit itu akan menjadi najis. Saat kapan? Biwuku'i najasatin, ketika dijumpai setitik kenajisan. Katakanlah darah, katakanlah nanah. Ketika air di botol tersebut atau di gelas tersebut tuh nggak berubah dan kita yakin di situ ada najis, bahwasanya ada yang naruh najis ataupun yang eksperimen najis gitu misalnya, air yang sedikit itu dihitung najis karena dia apa? Karena dia kurang dari 2 kula. Nah, air yang sedikit ini contohnya apa aja Mas? Atau apa aja Ustadz selain air yang kurang dari 2 kula? Seluruh benda cair yang ada di bumi ini itu terhitung air yang qalil, Mas. Deterjen yang cair termasuk alkolil. Apalagi misalnya deterjen, oli misalnya juga pun sama. Dia termasuk air yang qalil juga. Pelumas, ila akhirih. Intinya seluruh benda cair itu masuk ke dalam himpunan ma'ul qalil, air yang sedikit. Oke. Nah, berikutnya adalah air yang besar.
Air yang banyak atau air yang besar ini itu dia tidak akan pernah kena najis. Wal ma'ul kathir, adapun ma yang banyak, la yatanajjasu illa, dia tidak akan pernah menjadi najis kecuali taghayyara ta'muhu, berubah aromanya, berubah rasanya, au launuhu, berubah warnanya, au rihuhu, atau berubah aromanya. Ketika berubah ketiga sifat ini, maka air yang dia itu dihitung sebagai air yang kafir, maka dia tidak eksis lagi menjadi air yang suci. Oke, coba yuk Mas, kita praktik. Misalnya gini Mas, ini ada apa namanya, ada ini, ada gentong air misalnya. Ya, misalkan ini adalah 150 liter katakanlah. 150 liter. Ini ada 450 liter. Liter. Ini yang pertama. Oke. Kalau ini kita katakan ini air, ketika datang najis yang di 150 liter ini najis ya, najis. Air ini menjadi suci atau air yang najis, Mas? Air 150 itu dia termasuk dari air yang apa? Kolil ya, Ustaz, ya? Karena kan Hmm. kurang dari 20 tuh. Kita Berarti masuk dia najis, ya najis juga lah, Ustaz, ya. najis, taib. Kalau Hmm. najis masuk ke 450, Mas. Nah itu asalkan tidak dalam kategori yang tiga tadi, berubah rasa, aroma atau warna, masih boleh lah kayak masih eksis. Bor Barakallah fiik. Oke, taib. Sekarang, kalau misalkan sesuatu yang najis ini itu datang di 150 liter misalnya susu. Ini 450 susu. Sama aja Ustaz. Sama Karena aja dong. sama dengan yang tadi apa keterangan bahwa air yang kurang dari 20 itu seluruh di muka bumi itu kan sama aja partikelnya maksudnya, jenis aja Heeh. berbeda. Hmm. Berarti yang ini Angka, najis, yang kadang ya, juga najis. iya Ya, susu ya jawaban. partikel ya. Ah, susu. Hmm. Hmm. Jawabannya Kayak gitu betul. Ustaz. Barakallah. Hmm. Betul. Jadi Ya, sebanyak gitu. apapun Hmm. susu atau sebanyak apapun air, benda apa? Sebanyak apapun benda cair, kalau dia itu bukan air, bukan mutlak air, maka ketika ada sesuatu yang najis menjumpainya, maka air tersebut menjadi air yang najis. Susu 450 liter susu najis. Kecuali apa, Mas? Kecuali misalnya ada lalat, ya kan? Ada lalat, dia dimaafkan nggak? Dimaafkan. Semut dimaafkan. Kecoa dimaafkan. Nah, itu masih dimaafkan. Berarti kalau kita punya minyak goreng, kemasukan kecoa masih bisa dimakan nggak? Masih bisa dipunggungkan nggak? Masih. Karena dia termasuk serangga yang tidak di apa namanya, yang tidak tergolong sebagai sesuatu yang najis. Oke. Misal lagi, Mas, bangkai itu najis atau bukan, Mas? Bangkai, setahu saya najis tuh Ustaz. Najis. Oke. Bangkai. Najis ada 3 bangkai yang suci, Mas. Tahu bangkai apa saja?
Serangga ya, serangga kecil. Terus Ikan gimana ikan tuh? ikan, terus Apa namanya tuh? Manusia kah? Atau manusia, betul. betul ya? Oh, Manusia, belalang kayaknya Mas, lebih tepatnya Mas. Belalang dan juga oh, ikan. Itu adalah bangkai-bangkai yang dia itu bangkai yang suci. Artinya, itu enggak, yaitu dia bangkai, bener bangkai. Tapi dia termasuk bangkai yang suci. Dari sini sebenarnya kita bisa mengindra Mas, bahwasannya binatang itu dibagi menjadi dua macam. Binatang dibagi menjadi dua macam. Gimana Ustaz bagi dua macam itu? Pertama, berdasarkan hidupnya dia di mana. Binatang itu kurang lebih dia hidup di tiga tempat, ya kan? Pertama hidup di darat, kedua hidup di laut, ketiga hidup di dua alam. Kategori binatang yang boleh dimakan, ini kategori pertama. Kategori pertama, kategori atau dari sisi hewan itu hidup di alam yang mana. Kategori kedua, binatang itu dibagi menjadi tiga. Dari kategori boleh atau tidaknya kita mengkonsumsinya. Pertama adalah hewan yang tidak boleh kita makan sama sekali. Hewan yang tidak boleh kita makan sama sekali. Kategori kedua, hewan yang boleh kita makan. Kategori ketiga adalah bangkai yang halal dimakan. Oke, sampai di sini aman, Mas? aman satu. Oke, taib. Berikutnya, kalau kita sudah mengetahui bahwasannya ada tiga macam, berarti kita dari segi yang pertama. Hewan darat apa saja Ustadz yang dia itu boleh kita makan? Jawabannya adalah seluruh binatang ternak. Nah, yang diternak loh ya. Nanti antum bilang ternak kobra Mas. Wah, itu bukan ternak itu. Bukan ternak itu. Nah, hewan ternak yang ma'ruf atau yang memang umum digunakan untuk berternak ya sapi, kambing, unta, ayam, unggas-unggasan. Itu semuanya halal dimakan. Ketika kapan? Ketika memang dipotong dengan sesuatu yang suci. Atau apa? Dipotong dengan apa? Dengan potongan yang syar'i. Potongan yang syar'i. Hewan darat apa aja Mas atau Ustadz yang dia itu nggak boleh dimakan? Pertama adalah kategori hewan buas. Hewan buas itu adalah hewan yang punya cakar yang tajam, macan misalnya. Itu nggak bisa kita apa namanya? Kita bilang meskipun dia disembelih pakai Bismillah gitu ya, itu dia nggak diperkenankan untuk dimakan Mas. Serigala misalnya itu nggak digunakan untuk makan. Atau burung-burung yang dia punya cakar yang tajam juga. Burung apa ya, elang misalnya. Burung-burung yang dia memang punya cakar tajam. Itu nggak bisa kita manfaatkan dagingnya.
Dan itu adalah jenis hewan darat yang nggak diperkenankan untuk kita makan. Meskipun dia kita sembelih dengan sembelihan yang syar'i. Berikutnya yang kedua, hewan laut. Hewan laut itu yang Anda tahu semuanya halal. Tapi Anda belum ngecek apakah anjing laut, babi laut itu dia termasuk hewan yang halal dimakan. Intinya begini, intinya adalah setiap yang memang dia itu aslinya adalah binatang laut, dia nggak hidup di darat gitu ya, nggak di dua alam, dia memang di laut aja, maka dia halal dimakan. Dia hanya di laut saja. Nah, itu. Lalu jenis yang ketiga, hewan yang amfibi, hidup di darat dan di laut, itu nggak diperkenankan untuk dikonsumsi. Hidup yang di dua alam itu nggak diperkenankan dikonsumsi. Berikutnya, jenis yang ketiga adalah dari segi apa? Dari segi hewan itu tidak boleh kita makan. Boleh dan tidaknya hewan tersebut kita makan. Ini kategori kedua, Mas. Nah, kategori kedua ini, hewan yang sama sekali nggak boleh kita makan, baik hidup dan matinya, adalah tadi. Hewan-hewan yang dia itu tadi buas. Gitu ya, tadi tuh. Hidup dan matinya itu kita nggak boleh makan itu. Yang kedua, hewan yang boleh kita makan adalah hewan yang di luar kategori tadi, dan dia disembelih dengan sembelihan yang syar'i. Itu adalah hewan yang boleh kita makan. Yang ketiga adalah bangkai yang halal dimakan. Bangkainya manusia nggak boleh. Nggak boleh dimakan bangkainya manusia. Sumanto itu yang pernah kita dengar, Sumanto itu apa ya, di luar inilah, di luar kebiasaan manusia lah. Yang boleh kita makan itu cuman ikan sama belalang aja. Kalau manusianya nggak boleh kita makan, tapi dia tetap dalam kondisi suci, meskipun dia bangkai. Nah, ini adalah pembahasan seputar air dan seputar bangkai. Kenapa kok kita harus membahas tentang bangkai? Karena ya kita nggak lepas kehidupan sehari-hari air kita itu dengan benda-benda tersebut gitu loh. Nah, makanya di sini Ana sertakan sedikit mengenai mana yang bangkai, mana yang tidak, atau mana yang bukan bangkai. Hmm. Sampai di sini kita sudah tuntas mengenai babul ahkamul ma, bab tentang air. Oke, tafadhol Mas kalau ada diskusi. Kalau misalnya ada eh, kan kalau di pasar-pasar itu ada juga di Lampung banyak ownernya itu rumah potong ya, orang Cina tuh Ustaz. Tapi dia pegawai-pegawai yang motong tuh Muslim. Tapi kadang kita ragu gitu. Itu gimana tuh Ustaz? Gimana ya? Ketika gini sih, yang bisa kita hukumi adalah zohirnya, Mas. Lahirnya. Jadi ya sudah, kita eh, husnuzon karena kita sudah tahu kalau pegawainya itu adalah Muslim, dan memang kita pernah mendapati dan kita yakin juga bahwasannya yang motong adalah Muslim, ya sudah, kita menghukumi zohir saja. Gitu. Karena orang Cina itu kan dia bisa jadi agamanya Konghucu dan bisa jadi agamanya Kristen. Kalau dia Konghucu, maka jelas dia orang musyrik. Orang musyrik itu nggak halal sembelihannya untuk kita.
Sedangkan ahli kitab, Yahudi dan Nasrani, itu di dalam sesuai dengan Quran surat Al-Maidah ayat keempat, ya, ayat keempat atau ayat Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ayat kelima, afwan. Ya, ayat kelima, maka itu halal dimakan. Jadi sembelihannya orang kafir, baik Yahudi dan Nasrani, itu halal dimakan. Tapi sembelihannya orang musyrik tidak halal untuk kita konsumsi. Itu aja. Jadi pertama berarti hukum zohirnya, hukum kedua adalah tentang tadi. Kita kategorikan saja dia termasuk yang mana agamanya. Nah itu. Hmm, ada lagi? Silakan ada lagi. Kalau nggak ada lagi, kita langsung lanjut ke mandi. Aman, Ustaz, aman. Oke, baik. Yang Lanjut. berikutnya adalah pasal yang mewajibkan mandi. Fi mujibatil gusli. Ini pasal mengenai sebab-sebab seseorang itu mandi wajib. Pertama adalah mujibatul ghusli sittatun. Sebab-sebab orang itu mandi wajib ada 6 perkara. Pertama, ilajul hasyafa fil farji. Masuknya kelamin pria ke dalam kelamin wanita. Oke. Meskipun seseorang itu, katakanlah hasyafa ini kepala kelamin, Mas ya. Misalnya dikatakanlah dia itu tidak punya kepala kelamin. Dan dia masuk ke dalam kelaminnya perempuan. Maka Lanjut. tetap Bisa dihitung, itu, Ustaz. bisa. Hmm. Maka tetap dihitung dia adalah seseorang yang wajib mandi. Gitu. Ini sama. Misalnya laki-laki itu memasukkan ke dalam kelamin binatang. Tetap mandi wajib dia. Laki-laki memasukkan kelaminnya ke dalam dubur, bokong, dia tetap mandi wajib. Memasukkan kelaminnya ke dalam dubur laki-laki lain, baik dia itu yang masih hidup ataupun yang sudah mati, baik dia itu anak kecil maupun orang dewasa, maka dia tetap mandi wajib. Misalnya lagi, seseorang itu punya kelamin yang panjang. Kelaminnya dia itu bisa masuk ke dalam bokongnya dia sendiri juga. Bokongnya dia sendiri. Dia tetap mandi wajib. Misalnya lagi, ada seseorang yang punya kelaminnya besar gitu ya. Nah, kelamin besar itu bisa dimasuki kelamin yang lain. Dia tetap mandi wajib juga. Ini berlaku sebaliknya. Perempuan ketika dia dimasuki oleh kelamin jantan, baik yang dia itu dari kalangan manusia ataupun hewan, baik anak kecil maupun orang dewasa, baik yang masih hidup ataupun yang sudah mati, maka dia juga tetap dikatakan mandi wajib. Oke. Nah, berikutnya
Ini adalah tentang masalah eh, masuknya kelamin laki-laki ke kelamin pria, apapun bentuknya. Oke. Orang yang tadi dimasukin juga, misalnya anak kecil tadi itu juga, anak kecil yang tadi dimasukin, itu dia wajib mandi dia, wajib mandi wajib gitu. Nah makanya kalau kita melihat nanti kasus-kasus yang ada hari ini loh ya, nah itu yang harus kita nggak boleh lupakan adalah mereka juga termasuk orang yang ini, termasuk dalam kategori yang harus mandi wajib. Tetapi dalam perkara ini, para ulama mengatakan begini, Mas. Orang yang melakukan kemaksiatan itu tidak wajib mandi langsung. Para fuqaha mengatakan orang yang melakukan kemaksiatan itu tidak wajib langsung mandi. Oke, ini adalah perkara yang penting pada sebab sebab yang disyaratkan mandi wajib. Yang kedua adalah keluarnya mani. Mani itu, Mas, seperti yang sudah pernah saya sampaikan bahwasannya mani itu punya beberapa sifat. Oke, punya beberapa sifat. Dan ada 3 cairan yang keluar dari dalam tubuh pria. Nah ini, tapi kita harus periksa lagi dari sisi apa namanya eh, ke apa ya sisi, kita lihat lagi lah, kita lihat lagi, kita telusuri lagi tentang keberadaannya, apakah ada juga dalam wanita atau tidak. Intinya ada 3 cairan. Pertama namanya mani, kedua namanya madhi, ketiga namanya wadi. Mani, madhi, dan wadi. Pertama dari sifatnya. Sifat dari mani itu adalah warna putih pekat. Baunya seperti bau adonan atau bau putih telur. Nah, itu adalah salah satu sifat dari mani. Sedangkan madhi itu warnanya putih, tapi dia tidak pekat dan tidak ada aroma. Dan dia apa namanya? Oh, nah itu dulu ya. Terus yang ketiga wadi. Wadi itu sama. Wadi itu dia warnanya putih, akan tapi dia kental, putih kental, ataupun pekat lah, pekat. Oke. Terus wadi itu juga agak keruh, keruh. Wadi itu agak keruh. Oke. Nah,
itu merupakan bentuk-bentuk dari tiga cairan yang keluar dari atau sifat dari tiga cairan yang keluar dari manusia, khususnya laki-laki. Oke. Sifat kedua, Mas, atau kategori kedua, sebabnya. Sebabnya. Sebab dari keluarnya mani karena syahwat. Dan ketika keluar itu ada rasa lezat. Terus keluarnya madi itu adalah muqaddimah dari duhul. Muqaddimah dari senggama. Nah, itu keluarnya karena itu. Sebagai muqaddimah dia. Sedangkan wadi itu keluar setelah keluarnya air seni. Kategori penyebabnya itu. Atau dia sudah wadi keluar itu ketika dia sudah memikul beban berat gitu. Nah, itu adalah sebab keluarnya wadi. Jadi kategori kedua adalah sebabnya. Hmm, oke. Yuk. Terus sifat kategori ketiga, sifat keluarnya. Sifat keluarnya. Kategori ketiga adalah sifat keluarnya. Kalau mani keluar dengan semburan. Sedangkan mazi dan wadi dia keluar tanpa semburan. Oke. Kategori keempat, Mas. Dari sisi ada bekas nggak yang ditimbulkan ke badan ketika tiga cairan ini keluar dari tubuh. Pertama, kalau yang keluarnya adalah mani, maka tubuh akan lemas. Sedangkan kalau mazi dan wadi, dia tidak punya efek lemas pada tubuh. Atau tidak menyebabkan efek lemas pada tubuh. Itu kategori keempat. Kategori kelima, Mas. Dari sisi apakah ini najis atau bukan. Mani itu bukan najis. Sedangkan mazi dan wadi itu adalah najis. Yang pernah Anda sampaikan, ini nggak tahu ya Antum sudah pernah dapat atau belum. Misalnya kan tadi kita sepakati, kalau biasanya ketika suami istri itu bersenggama, itu keluar cairan yang disebut sebagai namanya madhi. Madhi itu najis. Nah, berarti laki-laki kan mengeluarkan najis ketika dia bersenggama. Betul? Pertanyaannya adalah, berarti itu kita memasukkan najis dong. Nah, dalam hal ini, ulama meneliti, Mas, bahwasanya sangat sulit ketika seseorang itu bersenggama dan dia itu terhindar dari najis ini. Maka dalam kasus ini madhi itu dimaafkan. Gitu, karena dia sulit untuk dipisahkan. Nah, makanya dalam hal ini kita terhitung
ataupun laki-laki tersebut yang sedang menggauli istrinya itu tidak terhitung atau dimaafkan apa namanya madinya tersebut ketika masuk ke dalam apa namanya milik wanita, ya. Tapi kalau itu ada di luar dari hubungan suami istri, maka hanya mani saja yang suci, sementara mazi dan wadi itu najis. Cara menghilangkannya gimana? Kalau masih dalam keadaan kering, masih dalam keadaan lembab, maka cukup dengan air semuanya. Ya. Tapi kalau ketiganya dalam keadaan kering, maka mani bisa dikerik. Sedangkan madi dan wadi harus dihilangkan menggunakan air. Oke. Berikutnya, kalau yang keluar mani berarti wajib mandi. Sedangkan kalau mazi dan wadi, maka cukup dibersihkan air, cukup dibersihkan area yang terkena mazi dan wadi tersebut, diikuti dengan berwudu. Karena itu hitungannya bukan najis, karena itu hitungannya najis dan bukan yang menjadi penyebab dari seseorang itu mandi wajib. Berarti ada berapa kategori? Ada 6, ya, 6 kategori. Dari segi sifatnya, dari sisi sebabnya, dari sisi sifat keluarnya, dari sisi pengaruh pada badan, dari sisi kenajisannya, dan dari sisi apa yang akan dilakukan ketika hal tersebut itu ada. Oke. Ustadz, perempuan keluar mani enggak? Jawabannya para fuqaha bilang keluar. Tapi warnanya beda. Warnanya dia itu kekuningan dan juga nggak pekat. Kekuningan dan nggak pekat. Itu adalah warna dari maninya perempuan. Nah, berikutnya adalah haid. Haid ini adalah darah yang alami, yang mana darah alami yang dia itu keluar dari akso, dari ujung dalam rahim. Ini haid. Dan dalam kondisi sehat. Dia nggak dikatakan haid ketika dia itu keluar bukan dari ujung rahim. Bisa jadi yang keluar adalah darah namanya istihadah. Istihadah itu tidak menyebabkan mandi. Dia hanya menyebabkan apa namanya berwudu saja. Tapi kalau haid itu wajib setelah selesai haid wajib mandi. Kedua, nifas. Nifas ini adalah darah yang keluar pasca melahirkan. Baik lahirannya sesar maupun lahirannya normal. Ini kalau kata ibu saya sih, Mas. Katanya baik sesar ataupun normal, darah nifas itu pasti keluar. Nah, gitu. Sesar ataupun normal, darahnya itu dia apa namanya eh, wajib untuk apa? Dia itu pasti keluar lah.
Yang ketiga adalah melahirkan. Melahirkan baik sesar maupun normal wajib mandi juga. Oke. Baik sesar maupun normal wajib mandi. Yang ke berikutnya adalah kematian. Mati itu menjadi penyebab juga seseorang itu mandi wajib. Hanya saja ya namanya mayit, ya berarti dia dimandikan. Oke, ini adalah perkara-perkara yang mewajibkan mandi. Oke. Hmm, sampai di sini Mas. Ada yang tertinggal? Istiadah tadi keluar dari mana Ustaz? Istiadah. Istihadah keluar dari adena, keluar dari apa ya? eh, Kalau ujung berarti apa? Di awal ya, awal rahim. Bukan di ujung rahim, tapi di awal rahim. Itu istihadah. Nah, insya Allah biiznillah, kalau nanti ada kesempatan kita coba detailkan fikih darah wanita ini ya sebagai bentuk wawasan kita dan sebagai bentuk kehati-hatian kita sebagai para suami yang eh, yang memiliki istri dan juga yang memiliki anak perempuan. Oke, ini adalah perkara-perkara yang mewajibkan mandi. Ada perkara-perkara yang menyunahkan untuk mandi atau sunahnya mandi. Nah, gitulah. Bukan sunahnya mandi, mandi-mandi sunnah. Nah, itu yang tepat. Mandi-mandi sunnah. Apa aja Tat mandi-mandi sunnah? Tentu mandi Jumat. Tapi dengan syarat ba'da subuh. Kalau sebelum subuh antum mandi, maka nggak dihitung mandi Jumat. Dan nggak dihitung mandi Jumat kecuali antum berniat untuk mandi Jumat. Kedua, mandi karena sholat id, Idul Fitri ataupun Idul Adha. Nah itu sunnah antum mandi. Dan sunnahnya itu dimulai pasca tengah malam. Jadi pasca tengah malam itu boleh antum mandi. Ketiga, mau sholat istisqa, sholat minta hujan, itu juga pun sunnah untuk mandi. Yang keempat, orang yang setelah memandikan jenazah, itu sunnah mandi. Orang yang baru masuk Islam, sunnah untuk mandi. Orang yang baru selesai dari gila, sunnah untuk mandi. Itu adalah kesunahan-kesunahan dalam mandi. Oke. Nah, sebentar, kita cek lagi, Mas. Apakah ada tambahan lagi? Itu tadi adalah sunnah, mandi-mandi yang sunnah, dan mandi-mandi yang wajib.
Terus misalnya juga apa namanya sholat gerhana, gerhana bulan ataupun gerhana matahari juga apa namanya boleh atau disunahkan juga untuk mandi. Nah, ini merupakan apa pembahasan mengenai sunnah-sunnah mandi atau mandi-mandi yang sunnah. Insya Allah di pertemuan pekan depan kita bahas mengenai fardu-fardunya mandi, sunnah-sunnahnya mandi, dan makruh-makruhnya mandi. Insya Allah Ta'ala. Oke, di dua pasal ini ada diskusi atau ada pertanyaan? Silahkan Mas. Kita dapat dua pasal hari ini. Alhamdulillah. Cukup? Ini untuk kayak apa Ustaz, mani wadi dan segala macam pun disiram airnya disiram gitu aja Ustaz, nggak mesti ada ketentuan harus dia berapa kali siram atau apa. Iya. Dia sama seperti kayak najis umumnya, Pak. Hmm. Tapi tadi kalau dia kering, pakai air. Tapi kalau mani bisa dikerik. Cukup? Cukup, Ustaz, cukup. Oke, kalau cukup alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita tutup dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dan barakallahu majlis subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.